Dia indah, peretas kunda, dia yang selama ini ku nanti. Pembawa sejuk, pemanja rasa, dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih tenang. Oh, 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 oh. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku dan ku milikmu. Kau milikku, ku milikmu. Da, 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 da. Dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Derasnya waktu. Dan bila di depan nanti banyak cobaan untuk kisah cinta kita, jangan cepat menyerah. Jangan kau menyerah. Ku punya kamu, kau punya aku, selamanya akan begitu. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku dan ku milikmu. Kau jiwa yang selalu aku puja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, Jumat 25 Desember 2020, puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk dapat datang ke tempat yang mulia ini untuk menyaksikan acara tasyakur pernikahan Ananda, Iva dan Dani. Bapak dan Ibu sekalian yang rahmati Allah, salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dan keluarga yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 telah dilaksanakan acara akad pernikahan Ananda Dani Rizkiawan, putra dari Bapak Raden Pujiono dan Ibu Eni Purwanti, dengan Afifah Husnu Fatimah, putri dari Bapak Migi Eryandi dan Ibu Yulia Tiningsi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keluarga Dani dan Afifah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan segera mendapatkan keturunan yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia yang saya hormati. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita saksikan mempelai agar segera menempati tempat yang sudah disediakan. Kepada kedua mempelai Ananda Dani dan Afifah dipersilakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Acara selanjutnya, sambutan Sohibul Bait. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Raden Pujiono. Kepada Bapak Raden Pujiono dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW beserta Ibu sekalian, Bapak Ketua RT beserta Ibu sekalian, Bapak Ustadz Amin dan Ibu, Bapak Ustadz Gaimin Asmo beserta Ibu, Bapak-bapak dan ibu-ibu undangan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dapat memenuhi undangan kami. Adapun maksud dan tujuan kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian adalah dalam rangka melaksanakan tasyakuran atas pernikahan anak kami Ananda Afifah dan Dani Rizkiawan yang alhamdulillah
telah terselenggara pada hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 8 pagi di Velves UI dengan lancar. Oleh karena itu, kami selaku orang tua mohon keikhlasan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk dapat memanjatkan doa untuk keluarga anak kami Dani Rizkiawan dan Ananda Afifah agar diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam mengarungi keluarga baru. Dan tak lupa juga kami mohon keikhlasan Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk memanjatkan doa untuk keluarga kami dan keluarga kita semua yang hadir pada siang hari ini. Semoga selalu diberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para undangan yang saya hormati, kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dapat menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan kami. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menerima dan menjamu Bapak-bapak Ibu sekalian. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Raden Pujono selaku sambutan Sohibul Bait. Semoga sambutan beliau berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Acara selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu nasihat perkawinan dan ditutup dengan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Gaimin. Kepada Ustadz Gaimin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril ladina wasiri sari fisairil asma'i wassifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar, terutama Bapak Raden Pujiono beserta Ibu dan seluruh keluarga besarnya, Bapak Migi dan Ibu dan seluruh keluarga besarnya, para sesepuh, para ulama, tokoh masyarakat, Pak RW beserta Ibu dan jajarannya, Pak RT beserta Ibu dan jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya pada pagi hari ini di pertemuan silaturahim ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya sampaikan hal-hal tausiah itu artinya saling berwasiat. Mungkin kemarin itu sudah dinasihati oleh Pak Mansur, Ketua KUA ya. Sudah banyak, sudah cukup. Mungkin ini saya ingin saling berwasiat untuk kita semua, bahwa kemarin juga saya ketemu Pak Mansur. Pak Mansur bilang ke saya bahwa saya tadi habis dari UI menikahkan
orang. Nah, siapa Pak? Pak Kirno. Wah, saya kaget. Saya pikir untung saja saya udah dapat undangan dari Pak Puji. Terus saya ralat, oh, mungkin Pak Puji kali Pak, satu ini blok sama saya gitu. Oh iya gitu. Sebelum kita mulai bahwa pernikahan itu adalah sangat suci. Perjanjian sangat suci. Makanya Allah buka subhanalladzi khalaqal azwaja. Maha suci Allah yang telah memberikan pasangan-pasangan mimma tumbitul ardu, yang di bumi juga berpasang-pasangan, wa min anfusihim, dan dari diri-diri kalian, wa mimma la ya'lamun, dan dari yang kita tidak ketahui. Ini suatu perjanjian berat. Ini perjanjian namanya Mitsaqon Golido. Perjanjian setelah para nabi-nabi dan rasul membawa amanah Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu ada yang namanya perjanjian secara privasi diri masing-masing, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Dani sama Mbak Fatimah, mungkin sebelum Fatimah ya? Oh Iva, Afifah. Karena di belakangnya ada Fatimahnya. Ah iya. Saya lebih suka manggil Fatimah. Ya. Sebelum bertemu mungkin sudah ada mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia ada komitmen siap untuk melakukan hidup yang tidak sendiri akan menikah. Mungkin yang hadir di sini bagi para pemudi-pemuda itu perlu diadakannya bahwa diri kita komitmen, hati kita mohon kepada Allah supaya dipersiapkan. Ya, yang gadis-gadis, yang bujang-bujang mohon dipersiapkan supaya layak untuk bisa ketemu pasangan. Ini komitmen pertama, komitmen ikrar ilahiyah. Yang kedua adalah ikrar individu. Jadi Mas Dani ini kenalan sama Mbak Afifah, itu ada komitmen. Ada dari hati, ada dari pikiran, ada dari kecocokan, sehingga ada tekad. Ini janji secara individual, sehingga dia mempunyai keyakinan siap untuk melangkah kepada jenjang pernikahan. Ini perlu diingat. Itu perkenalan dan seterusnya itu ada namanya janji individual antara dua insan yang tahu berdua, itu juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah janji ikrar dan komitmen oleh antar keluarga. Antar keluarga, keluarga Pak Raden Pujiono dengan Bapak Migi ketemu. Sehingga ada komitmen, ada perjanjian. Lalu Mitsaqon Golido, perjanjian yang kukuh berikutnya dikukun adalah komitmen dan ikrar masyarakat. Disaksikan pada hari ini dan kemarin bahwa Adida Dani dan Andida Hafifah sudah menjadi suami istri. Lalu perjanjian berikutnya ikrar adalah ikrar negara, dicatat oleh negara. Kenapa dicatat oleh negara? Karena itu sebagai dokumen negara, Departemen Agama. Ini rangkaian Mitsaqon Golido, perjanjian yang sangat berat yang harus diingatkan. Kenapa dicatat? Ini ada cerita sedikit. Saya itu punya teman, seorang pejabat, tugasnya itu pindah-pindah. Karena sukanya nikah siri, jadi di tempat-tempat itu ada. Akhirnya apa?
yang ini perlu dicatat supaya hati-hati. Jangan menggampangkan nikah siri. Karena bukan masalah benar atau salah, bukan masalah itu sah atau enggak, tapi itu baik dan buruk. Baik dan buruk bisa hasilnya benar dan salah. Singkat cerita, anak itu ketemu seorang wanita di Surabaya. Saya enggak sebutkan namanya ya, di Surabaya saja. Bahwa dia mau menikah, sangat sayang. Tapi dia itu pengen melindungi itu. Terus setelah mendekat datanglah ketemu saya. Setelah begini coba diperkenalkan dulu sama orang-orang tuanya. Setelah diperkenalkan tahu-tahu satu bapak. Inilah yang harus diwaspadai, bahwa nikah perjanjian negara ditulis itu untuk menyelamatkan keturunan. Supaya enggak liar. Akhirnya dia bilang apa? Alhamdulillah untungnya diingatkan. Pantas saja saya pengennya melindungi, tidak berani berbuat apa-apa. Ini penting bahwa perjanjian ini, misakon walido ini, hal-hal yang sifatnya sakral dan suci yang tidak bisa dimain-mainkan. Bahwa ini adalah hukum yang hidup. Kalau di Padang atau di daerah-daerah lain itu namanya hukum adat, itu sesungguhnya ini yang hidup. Yang hidup. Dilanggar dari satu saja komitmen itu akan menimbulkan keresahan. Baik, Mas Dani, kita mengingatkan semua bahwa ada pesan Rasulullah SAW tentang pernikahan. Yaitu ada hadis qudsi mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rajul, hei laki-laki. Hei laki-laki, Hei laki-laki, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Ini sesuatu yang sakral, karena begitu sakralnya Rasulullah pesan hanya dengan takwa. Fa innakum ahadduhunna bi amanatillah. Engkau ambil dia sebagai istri, sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah amanah itu luar biasa beratnya. Amanah. Wastakhlatum furujahunna bikalimatillah. Dihalalkan kehormatannya untukmu dengan kalimat Allah. Ini halal karena kalimat Allah, nanti berkeluarga dengan jalan bimbingan dan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang merusak di dalam rumah tangga itu adalah banyak sekali. Untuk itu saya berpesan pada diri saya sendiri, dan mungkin ini pengantin lama yang banyak hair ya. Kalau lulus kayaknya nggak ada yang lulus, terus terang. Nggak ada yang lulus di dalam takwa ini. Saya akan sebutkan salah satu ciri orang bertakwa di dalam rumah tangga hanya 2 saja. Karena begitu banyak kalau di khotbah Jumat itu menjalani semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, nggak bakalan mampu. Ini 2 saja di dalam keluarga itu, yaitu apa? Wal hadiminal ghaidho wal afina anin nas. Menahan amarah dan saling memaafkan. Saya kira ini banyak jebol pengantin-pengantin lama, apalagi yang sudah lewat 10 tahun. Ya. Wal kadhiminal ghaidho wal afina anin nas. Menahan amarah dan saling memaafkan. Satu itu dulu. Menahan amarah.
kita jebol, banyak yang hair. Karena kalau ini di sini ada Pak dosen, di sini ada Pak guru, kalau hair 3 kali gimana Bu? Pasti nggak lulus kan? Tapi kita hairnya berkali-kali, bertahun-tahun, karena berkat rahmat Allah masih juga, karena rahmat Allah, ampunan Allah diselamatkan juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wal hadimin al ghaidha wal afina anin nas. Yang kedua adalah wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusakum. Ketika dia melakukan fahisyah, keburukan, dzalamu anfusakum, pada dirimu, zakarullah, ingat kepada Allah, lalu istighfar, ingat diri. Waduh, astagfirullah, ini salah ini. Salah. 2 ini saja sudah komplot ini di dalam hidup lulus. 1, menahan amarah dan memaafkan. 2, kalau berbuat salah menyadari dan tidak meneruskan perbuatannya itu. Itu penting karena kalau di dalam perjalanan hidup, di sini banyak lebih senior dari saya, ini menasihat diri saya sendiri. Kalau mencintai pasangannya itu secukupnya saja. Jangan sepuas-puasnya. Secukupnya saja. Karena ada kelemahan dan kekurangan. Laki-laki punya kekurangan dan kelemahan. Wanita juga punya kekurangan dan kelemahan. Karena kita bukan malaikat yang selalu benar, yang selalu taat, yang selalu bisa menjalani tugas-tugas kita. Dan kita bukan juga setan yang selalu disalahkan, yang seakan-akan musuh, kayak nggak pernah berbuat baik kepada pasangannya. Makanya perlunya secukupnya mencintai itu. Supaya lengkap, lebih puas dari cukup itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan dicukupi, akan dipuaskan oleh Allah. Makanya wa min ayatihi, sebagai tanda kebesaran Allah itu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Rahmahnya ini yang suka lupa. Sakinah itu ketenangan. Kalau di dalam syair Arab itu sakin, itu pohon di tengah padang pasir, ada badai, ada panas, sampai itu rontok itu sakin, pohon sakin di tengah padang pasir itu. Kenapa? Dia kuat dan tidak tercerabut dari akarnya. Itulah yang menyelamatkan kita di dalam perjalanan hidup itu. Apa itu sakin itu? Tentang ketenangan itu kok kuat, ada badai. Karena kita ini belum berpengalaman, adinda kita ini pasti ada badai. Kenapa kuat? Orang-orang tua kita sampai akhir menjalani orang-orang pendahulu. Karena kuatnya misakon ghalidho, memegang teguh janji kepada Allah, memegang teguh antar individu, memegang teguh antar keluarga, memegang teguh antar masyarakat, dan memegang teguh ikrar negara itu sendiri. Sehingga kita enggak menggampangkan bahwa ini pribadi saya. Bukan. Ada yang sifatnya privasi kita, sangat privasi diri kita dengan Allah, istri kita enggak lihat. Ada yang sifatnya berdua, antar individu suami istri. Ada yang sifatnya antar keluarga. Ada yang sifatnya bermasyarakat, ada sifatnya bernegara. Ini semua di dalam Islam dihadirkan supaya kita enggak menggampangkan masalah banyak setan. Ketika ada gangguan, cobaan dari segala macam ciri orang bertakwa itu, suruh hati-hati. Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika digoda oleh Zulaikha, itu famang syakofaha, dia punya cenderung juga, mempunyai kecenderungan juga, karena manusia normal, karena juga punya nafsu, tapi karena komitmen
dan mitsaqun ghalidha kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya itu lebih tinggi daripada syagofahnya, kecenderungannya. Rasa malunya itu lebih tinggi. Kalau di dalam tafsir-tafsir yang lain bahwa Nabi Yusuf itu ketika sudah digoda oleh Zulaikha di depan pintu, dia ngelihat wajah bapaknya itu marah. Ketika takut pada Allah itu ngelihat bapaknya, seakan-akan bapaknya itu bilang, keluarga kita itu keluarga soleh nak, bukan begitu. Keluarga kita itu keluarga soleh nak, jangan begitu. Itu yang menyelamatkan Yusuf. Makanya saya senang di sini banyak keluarga-keluarga soleh yang memberi contoh, insya Allah bisa menempuh itu semua. Karena kita itu godaannya itu berat, sangat berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala supaya berlindung. Begini, berlindung itu ada Syekh Imam Nawawi di dalam kitabnya Dalail Khairat. Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani menasihatkan kepada kita semua bahwa berdoanya begini, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa wa dar'a wa bar'a ya Allah ya arhamar rahimin. Ini perlu diingat-ingat ini Mas Dania sama Mbak Afifah ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan, lindungi aku dari keburukan hawa nafsuku sendiri. Ini lupa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan hawa nafsuku sendiri dan berlindung kepadamu dari segala keburukan lainnya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kondisi-kondisi suasana-suasana perjalanan zaman. Mungkin kalau lagi tenang bisa. Tapi kalau lagi capek, lagi susah, lagi cobaan yang lain, belum tentu. Itu perlu diperlindungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlindung kepada diri, berlindung kepada yang lainnya dan kondisi-kondisi buruk yang kita tidak ketahui itu. Lalu apa lagi? Berapa menit ini? Kalau ngomong nggak direm terus ini. Karena mumpung ini apa? Menasihati diri sendiri lingkungan. Karena banyak sesepuh supaya nanti ditegur. Bahwa kita harus ingat bahwa ini janji berat. Lalu berikutnya, tugas dan kewajiban. Apa sih kewajiban terberat bagi laki-laki? Ibu-ibu perlu tahu. Tugas terberat dari laki-laki sebagai pemimpin itu adalah bukan saja memberi nafkah juga berat di dunia, tapi tugas terberat bagi laki-laki adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tugas terberat, nafkah batin terberat. Karena sekarang ini didangkalkan nafkah batin itu hanya hubungan suami istri aja. Hanya hubungan seksualitas saja. Bahwa nafkah batin adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang pedih. Yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Jangan sampai nunggu di akhirat dulu. Di dunia saja banyak suasana neraka. Bahan bakarnya batu dan manusia itu apa? Provokasi. Provokasi manusia yang menggoda. Itu mesti harus dijaga. Mohon berlindung kepada Allah. Salah satu pembakar yang berikutnya ada batu adalah bahasa hikmahnya adalah ego yang membatu. Ego yang membatu yang gak mau melunturkan diri terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ngomongnya agak tegas banget ini di sini? Harusnya santai-santai padahal ini lagi nikahan ya. Lagi nikahan. Nah, sekarang saya ngomong enaknya sekarang. Ini penting, tugas ini penting. Coba Bu ya, menyelamatkan diri dari api neraka aja berat enggak? Ini keluarga anak. Bahkan
mintai pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Lalu sakinah, ini enak sakinah. Tadi saya awali angzalas sakinata, tenang. Alhamdulillah tenang ya, tenang. Dari ketenangan itu adalah angzalas sakinatil qulubil liyasdadu imana ma'a imanihim. Ketenangan itu untuk menambah keyakinan, untuk mengarungi kehidupan. Keyakinan untuk taat kepada Allah, keyakinan untuk membangun rumah tangga sebagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti melayani atau melakukan tugas-tugas kewajiban keluarga itu enak gak enak. Kalau kondisinya enak, bagus. Kalau kondisinya gak enak, gak bagus. Jadi kalau melayani atau melakukan tugas keluarga, ini perintah Allah. Ya. Suka atau enggak suka ini perintah. Nanti Allah kasih rahmat jadi enak. Jadi endingnya itu enak banget. Ini perintah Allah. Sama juga waktu belajar sekolah, mencari ini perintah Allah. Karena perintah Allah. Nah, dapat ilmunya bisa jadi dokter, dapat ilmunya bisa kerja, bisa berkarya. Tapi niat pertamanya adalah karena perintah Allah. Sakinah. Kalau sudah sakinah, tenang, sinkronisasi, itu nanti mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu apa? Maha cinta. Maha cinta, mawaddah. Pengen tahu apa yang menyebabkan cinta? Surat Maryam nanti bisa dilihat. Surat Maryam Bu ya. Dilihat. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alahur rahmanu wuddan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang teguh pendiriannya, itu orang-orang yang beramal soleh itu akan ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari zat yang maha rahmat. Kalau yang mengaruhi rahmat oleh Allah itu cinta dan kasih sayang, sudah nikmat, lebih nikmat lagi. Dan insya Allah dipahamkan. Kita nggak paham, tahu-tahu jadi paham, ya kan? Paham, lagi tenang paham kan? Menjelang ini nanti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mulai nampak itu. Karena apa? Karena cara berpikirnya beda, jenis kelaminnya beda, didik keluarga yang beda, budayanya beda, seperti tadi yang dilakukan itu. Tapi ini kalau nggak digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan menjadi carut marut. Makanya selalu berlindung kepada Allah. Kesulitan pasti banyak banget. Sulit komunikasi, sulit ekonomi, sulit untuk memahami. Pikiran nyambung, pikiran paham, tapi perasaan nggak terima. Banyak ya? Banyak. Terutama yang 5 tahun ke atas. Itu. Secara pikiran masuk, tapi perasaan nggak terima. Karena kondisi berlindung. Itu yang perlu dipahami. Makanya ditambah tadi berlindung, terus doanya begini. Allahumma inni as'aluka yasiron min kulli asir, fa inna ta'iksira kulli asir, alaika sahlu yasir. Ya Allah, aku mohon kepadamu kemudahan dari setiap kesulitan. Karena memudahkan dari setiap kesulitan bagimu sangat mudah ya Allah. Sulit bagi hamba, mudah bagimu ya Allah. Berat bagi hamba, ringan saja bagimu ya Allah. Yang tidak mungkin bagi hamba, mungkin saja bagimu ya Allah. Syaratnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya, mau Jumatan ini. Cukup, mudah-mudahan ini untuk pribadi saya dan kita semua bertetangga, mudah-mudahan anak-anak keturunan kita yang belum mendapat jodoh yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang memegang teguh janji, dan bisa membawa nilai-nilai keberuntungan bagi keluarga, warisan-warisan terbaik bagi pendahulu kita. Karena tujuan nikah adalah mencari kebahagiaan dunia dan akhirat.
Yang kedua adalah membangun peradaban untuk mempunyai keturunan. Karena kita bisa disebut ada Pak Raden Pujiono di sini, oh anaknya. Kalau Pak Puji nanti meninggal, oh itu anaknya Pak Puji, dikenal punya peradaban. Oh dulu keturunan orang soleh, oh ya pantas. Nah, di situ perlunya doa itu. Jadi nanti kita lihat setelah pulang di surat 46 ayat 15 begini. Rabbi auzi'ni, kita tutup. Rabbi auzi'ni an nashkura ni'matakal lati an'amna wa ala walidina wa na'malan salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, tuntun aku untuk bersyukur kepadamu. Kalau kita nggak dituntun nggak bisa bersyukur. Berat, sama beratnya dengan sabar. Tuntun aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Atas segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan juga beri kebaikan kepada kedua orang tuaku. Jadi kalau anak-anak itu walaupun sudah nikah berbuat baik, itu akan memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Walidah. Wan amalan solehang tardohu, supaya aku bisa beramal soleh yang kau ridhoi. Jadi walaupun sudah berkeluarga, anak sudah gede, kalau mendapat ridho orang tua, mendapat ridho Allah mudah. Dan itu banyak contohnya. Tahu, wa aslihli, dan turunkan itu kesolehan, itu kebaikan kepada anak-anak keturunanku ya Allah. Jangan memberi contoh yang buruk pada anak. Teladan. Aslihli fid inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguh aku orang-orang yang berserah diri kepadamu. Berserah diri, taat, tunduk, patuh pada Allah. Insya Allah paham ya? Paham ya? Paham. Semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amanah itu berat. Seberat amanah Nabi. Kalau Nabi dan Rasul itu ummati sampai nggak mikirin dirinya. Kalau orang tua itu anakku. Bahkan sakitnya mau diambil. Ya, Pak Kirno ya. Apalagi Pak Kirno punya anak perempuan. Jadi luar biasa itu. Anakku. Itu karena Allah itu sumpah dengan darah. Saya pernah berkunjung seorang ulama besar di Condet itu. Saya lihat itu tulisan di jendelanya, di atas jendela itu. Hadis Rasulullah SAW. Fatimah itulah serpihan nyawaku. Bayangin, anak itu serpihan nyawa. Fatimah itu serpihan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, menyakiti aku. Siapa yang bikin susah Fatimah, bikin susah aku. Siapa yang menyenangkan Fatimah adalah menyenangkanku. Makanya saya tadi panggil Fatimah kan. Jadi artinya apa? Bahwa anak kita itu serpihan. Makanya Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini, Ali itu ngeper, nggak berani berpoligami. Sampai Fatimah meninggal. Ini Rasulullah ini, supaya nggak gampangkan. Ini Rasulullah ini. Ada hasilnya sokeh ini. Itu Ali bin Abi Thalib itu ngeper. Sampai Fatimah meninggal, nggak berpoligami. Saya kira semua orang tua akan merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Anak kita adalah serpihan nyawa kita. Betul? Betul. Ya, kalau gitu, karena serpihan orang-orang tua kita, semoga pengantin kita ini, Mas Dani dan Mbak Afifah, Fatimah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dikuatkan, menjadi pewaris yang terbaik, menurunkan generasi-generasi yang menjadi keindahan dan keselamatan dunia akhirat. Lalu kita doa. Mari kita hadirkan hati kita. Banyak ngomong, banyak salahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita dan menuntun semua keluarga RT kita dan lingkungan kita menjadi orang-orang yang selalu menjadi teladan bagi anak-anak kita, yang menjadi panutan dan keindahan
bagi anak-anak keturunan kita. Semoga pengantin kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dalam keadaan kebaikan, sehingga khair itu sendiri adalah laisal birra an tuwallu wujuhakum minal masyriqi ilal maghrib. Kebaikan itu bukan kau hadapkan ke timur atau ke barat, tapi kebaikan itu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina dhuhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, segala puji bagimu Tuhan semesta alam ya Allah. Tuntun kami, terutama pengantin kami, Mas Dani dan Mbak Afifah ya Allah, melakukan nilai-nilai keterpujian yang mendapatkan ridho dan berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, tuntun kami untuk pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur kepadamu dari segala nikmat yang kau berikan kepada hamba ya Allah. Sehingga rasa kesyukuran itu ya Allah melakukan nilai-nilai akhlak yang mulia yang menjadi kebanggaan bagi anak untuk orang tuanya dan para datuknya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Salawat dan salam semoga engkau limpahkan segenap Nabi dan Rasul dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para aulia Allah dan umatnya hingga akhir zaman. Ya Allah, beri kekuatan bagi kami dan terutama Mas Dani dan Mbak Afifah sebagai pasangan baru ya Allah, untuk bisa meneladani Nabi Muhammad di dalam berkeluarga dengan Khadijah radhiyallahu anha ya Allah. Saling mendukung, saling pengertian, saling dibimbing oleh Allah dengan cahaya-cahaya rahmat dan cintamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau maha kasih dan maha sayang ya Allah, maha wadud ya Allah, Engkau maha cinta. Turunkan ya Allah ketenangan dan cintamu tertitis ya Allah, tercurah, terlimpah rahmatmu ke kedua pasangan ini ya Allah, sehingga mereka mengarungi rumah tangganya ya Allah dengan tuntunan cintamu ya Allah, dengan bimbingan kasih sayangmu ya Allah. Jangan kau bimbing dengan amarahmu ya Allah, jangan kau bimbing dengan keadilanmu, karena kami semua tidak mampu untuk menghadapi keadilanmu ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ibu ayah kami ya Allah, dosa kaum muslimin muslimah dimanapun mereka berada, kerabat-kerabat kami dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka yasiran min kulli asir, fa inna taisira kulli asir, alaika sahlu yasir. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah kemudahan dari setiap kesulitan ya Allah, terutama ya Allah bagi pasangan yang baru Mas Dani dan Mbak Afifah ini ya Allah. Mudahkan dari segala kesulitannya ya Allah, di dalam mengarungi rumah tangganya ya Allah, karena membawa amanahmu yang sangat berat ya Allah, karena beliau-beliau ini belum berpengalaman ya Allah. Tuntun mereka ya Allah, bimbing mereka ya Allah dengan keselamatan darimu ya Allah. Ya Allah, karena memudahkan dari setiap kesulitan bagimu sangat mudah. Ya Allah, mungkin buntu pikiran Mas Dani dan Mbak Afifah, mungkin buntu perasaannya, atau buntu di dalam menghadapi cobaan hidupnya. Tapi bagi Engkau sangat mudah untuk menyelesaikan dan mengurai kesulitan itu ya Allah. Ya Allah, kuatkan berdua ini ya Allah, dan kami semua ya Allah, dalam membawa amanah-amanah ini untuk menyelamatkan diri kami dan keluarga kami dari siksa api neraka yang pedih ya Allah.
Ya Allah, karuniakan kepada kami kebahagiaan, keselamatan lahir maupun batin. Ya Allah, karuniakan kepada kami rahmat-Mu, ya Allah, cinta-Mu, agar anak-anak kami, pasangan kami, keluarga kami mempunyai akhlak yang indah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, sebagai penyegar mata, penyenang hati, ya Allah, menjadi permata hati kami, sehingga keluarga kami adalah surgaku, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri ghairina wa min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dan keperlindungkan pengantin baru ini, Mas Dani dan Mbak Afifah ini, ya Allah, dari keburukan hawa nafsu kami sendiri, ya Allah, dan keburukan lainnya, ya Allah. Hamba berlindung kepadamu, kami berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi pikiran kami, oleh kondisi-kondisi perjalanan kami, oleh kondisi-kondisi perasaan kami, oleh kondisi rumah tangga kami, oleh kondisi-kondisi pergaulan kami, ya Allah, Arhamar Rahimin, yang datangnya dari bangsa jin dan manusia, yang datangnya dari api, angin, air, dan segalanya, ya Allah. Jauhkan, ya Allah, ya Dabiyal Bala, ya Allah, ya Dabiyal Bala, ya Rahman, ya Dabiyal Bala, ya Rahim. Ya Allah, hamba khusus mohon kepadamu, kepada kedua mempelai ini, Mas Dani Rizkiawan dan Mbak Afifah Husnul Fatimah ini, ya Allah, jauhkan dari segala pencemaran cinta, pencemaran pergaulan, pencemaran komunikasi, pencemaran di dalam hidup dan kehidupannya, pencemaran di dalam keluarganya, pencemaran di dalam hatinya, pencemaran di dalam pemikirannya, pencemaran dalam langkah-langkah hidupnya, ya Allah. Berkat Engkau, ya Allah, dekat pertolongan Engkau, ya Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami, anak-anak keturunan kami, dan kaum mukminin, mukminat dimanapun mereka berada, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami agar kami selalu selamat di dalam mengarungi rumah tangga kami, selamat di dalam menempuh perjalanan hidup kami, dan selamat di dalam menjemput maut kami, selamat ketika hari dibangkitkan nanti, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ampuni hamba-hamba lemah, ya Allah, kuatkan hamba-hamba lemah untuk memanggul amanah-Mu, ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa inayah, tanpa bimbingan-Mu, kami tidak mampu, ya Allah. Maka karuniakan kepada kami, dan terutama Mas Dani, Mbak Afifah, ya Allah, ya Qayyum, ya Matin, ya Hayyu, ya Qayyum. Kuatkan beliau-beliau ini dalam menempuh, ya Allah. Sirami mereka dengan kebahagiaan di dalam jalan hidupnya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih saya dikasih kesempatan untuk menasihati diri saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain. Banyak ngomongnya, banyak salahnya. Kalau salah jangan dimasukkan. Mari kita saling mendoakan. Semoga keluarga-keluarga kita mendapat kebahagiaan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Gaimin yang sudah memberikan sebuah tausiah dan nasihat buat kita bersama. Semoga kita senantiasa
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga suami-suami yang ada di sini mampu bertakwa kepada Allah dalam urusan istrinya, dan semoga suami-suami yang ada di sini mampu amanah terhadap istrinya. Amin. Dan semoga khususnya untuk Mas Dani dan Mbak Afifah, khusus untuk istri-istri yang ada di sini mampu menjaga amanah yang terbaik untuk suaminya dan menjadi pakaian terbaik untuk suaminya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yaitu Ramah Tamah. Namun sebelum kita masuk ke acara Ramah Tamah, saya selaku pembawa acara terlebih dan terkurang mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya tutup dan saya akhiri acara pada siang hari ini dengan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih.
shares my dreams. I hope that someday I'll share his home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against the odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faded what I see. Now I know I have met an angel in person, and he looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Da da